Ya, jadi kalau kita ngomong tentang cinta itu pengertiannya general ya. Banyak lagu tentang cinta. Yang dimaksud Bu Yuni di sini adalah secara general. Kita punya anak dari kecil sampai besar, sampai menjadi orang yang sukses. Itu kenapa? Karena cinta dari seorang bundanya kepada anaknya. Yang dimana tentu implementasinya banyak ya. Dikasih nutrisi yang benar, kemudian diajak olah fisik dan sebagainya, dan tentu pikiran-pikirannya itu tertata dengan baik. Dan hari ini kita bersyukur akan hadir seorang pakar, yaitu Bu Yuni Fajar, yang akan bercerita tentang healing with love. Jadi selama ini dalam konsep Karnus memang disinggung bahwa untuk menjadikan seseorang itu sehat, kesehatan itu banyak aspek, dan salah satunya adalah dengan stres positif, dengan cinta. Ya, kita tunggu, kita sangat merindukan ya tentu ya. Baik, kita tampilkan Ibu Yuni Fajar. Tepuk tangan Ibu Yuni Fajar, silahkan dengan Healing with Love. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Ini dipakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita juga bersyukur atas waktu yang diberikan dari Karnus untuk Hatra di sini dengan kita belajar bersama-sama tentang Healing with Love. Saya sampaikan dulu kenapa kita menamakan di sini Healing with Love adalah sebetulnya cinta. Cintanya itu cinta keseluruhan. Kita di sini belajar menyembuhkan dengan cinta, cinta kita dan cintanya Allah yang kita sampaikan kepada orang yang kita cintai atau kepada orang yang sedang sakit. Kita belajar bersama-sama, kita mulai ya. Ini kita kenalan dulu. Healing with Love ini saya ambil memang dari Chef karena saya awal belajar itu dari Chef. Ini beliau guru saya, Chef, Bapak yang menyampaikan ke saya. Ini Healing with Love menyembuhkan emosinya. Jadi penyakit itu adalah berawal dari emosi. Ini endapan emosi yang kita sembuhkan. Emosi-emosi itu marah berawal dari kecewa, lelah, sedih. Kita mulai. Hidup sehat menurut WHO. Hidup sehat menurut WHO yaitu kondisi di mana badan, pikiran, dan jiwa selaras dan harmoni. Ketika salah satu dalam kondisi kurang bagus, maka akan berpengaruh terhadap yang lain, terutama pikiran. Dampak penyakit psikis menurut para ahli. Di sini. Menurut Herbert Benson, pendiri Mind, Body and Soul, dalam bukunya Timeless Healing mengatakan lebih dari separuh penyakit yang ada di dunia ini bersumber dari gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ya, bukan berarti kita sudah sakit jiwa. Dr. Franklin Abbott, ahli bedah jantung Amerika Serikat mengatakan kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam adalah sikap-sikap yang dapat memperburuk kesehatan karena menurunkan daya tahan tubuh. Jadi pada saat diri kita sedang marah, kondisi fisik kita akan berpengaruh. Daya tahan tubuhnya akan melemah. Apa itu Healing with Love? Healing with Love adalah sebuah proses penyembuhan luka batin atau mental yang dilakukan secara mandiri atau untuk membantu orang lain dengan dasar cinta, kasih. Luka batin dapat disebabkan oleh banyak hal. Trauma masa kecil, kegagalan yang mengecewakan,
cemas, hingga kesedihan lainnya yang memicu stres atau depresi. Healing with Love sendiri murni metode terapi kasih sayang untuk mencapai kesembuhan secara fisik dan kebahagiaan secara personal sekaligus keluarga. Jadi di sini kita menyembuhkan diri kita sendiri dulu, imbasnya adalah orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Apakah itu sampah emosi? Sampah emosi adalah tumpukan cara pandang negatif terhadap sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sehingga terjadi kemarahan, kebencian, keserakahan hingga emosi lainnya. Emosi-emosi tersebut apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi tumpukan emosi yang membentuk endapan di pikiran bawah sadar kita. Jadi ini yang mempengaruhi pikiran yang stres itu adalah terlalu banyak endapan di pikiran bawah sadar. Di depan permukaan kelihatan indah, namun lama-kelamaan akan menyimpan emosi yang dalam. Ini ciri-ciri orang yang penuh dengan luka batin. Kondisi emosi tidak stabil, mudah marah, aura wajah yang kurang bagus, mengalami pola yang berulang, yang biasa kita selalu bilang, aku kok sering apes, sulit menumbuhkan dirinya. Apa yang perlu di-healing? Masalah fisik maupun emosi, masalah diri sendiri dan bisa untuk membantu orang lain, masalah ringan, orang yang tidak mau ataupun mau, dewasa maupun anak-anak. Healing masalah fisik, migrain, nyeri, healing emosi, stres, cemas, marah, fobia, trauma, masalah anak-anak. Iya, canduan game. Ini tiga teknik penting yang dalam Healing with Love-nya ya. Yang dipergunakan kita adalah energi terapi, penterapinya, powerful prayer, doa, dan kita menggunakan terapi kasih sayang. Energi terapinya, energi positif yang teraktualisasi proses terapi hingga menghasilkan kesembuhan. Jadi terapisnya dalam kondisi sedang energinya bagus, dalam hal ini energi penuh cinta kasih tanpa syarat, yang itu yang akan mendapatkan energi yang bagus yang bisa disalurkan kepada pasien. Udah ya. Powerful pray. Dr. Larry Dasi mengatakan doa dan spiritualitas memiliki efek yang sama besar dalam penyembuhan dibanding dengan obat dan operasi bedah. Jadi di sini doa sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesembuhan. Ini yang tadi disampaikan loving kindness-nya. Cinta dan kebaikan hati kita bisa dirasakan oleh orang lain walaupun tanpa berkata-kata. Cinta kasih bisa menyembuhkan karena hati kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Osho mengatakan cinta adalah kekuatan penyembuh paling dahsyat yang ada di semesta. Tidak ada yang mampu menembus lebih dalam dibanding cinta. Cinta tidak hanya menyembuhkan tubuh fisik, tidak hanya menyembuhkan mind, gugusan pikiran bawah sadar tadi, namun juga menyembuhkan jiwa. Ini 5 kondisi hati dalam terapi with love adalah yakin. Jadi kita harus yakin, yang yakinnya sama kuasanya Allah, bukan yakin pada kitanya, tapi kita menyampaikan energi cintanya Allah. Jadi memang kita yakin kesembuhan miliknya Allah. Kedua, khusyuk. Kita harus khusyuk supaya cepat sembuh, supaya berkurang penderitaannya, supaya lebih sopan dalam berdoa.
Latihan mencapai khusyuk bisa dengan latihan atau secara alami. Ikhlas, ikhlas itu ridho. Jadi kita menyampaikannya dengan ikhlas ya. Pasrah, perbedaan ikhlas dan pasrah. Ikhlas itu saat ini menerima, pasrah masa depan, menyerahkan. Jadi kita pasrahkan kesembuhannya hanya pada Allah, pada Tuhan. Syukur. Ya, jadi setelah selesai kita bersyukur. Powerful, ini berdoanya secara powerful adalah dengan khusyuk, tulus, cinta. Di sini tadi yang kita pakainya di sini. Powerful doanya. Jadi kita menyampaikan energi cinta dan energi doa untuk kesembuhan. Tahapan healing with love. Kita ambil posisi rileks, mengidentifikasi rasa sakit. Jadi rasa sakitnya kita identifikasi, sakitnya di mana rasanya. Kita ketemukan dulu rasanya. Jadi setiap kita tanya sakitnya apa, rasanya di mana. Jadi diidentifikasi rasa sakitnya, baru nanti ada tapping 2 putaran kiri kanan. Ini kita pakai ketukan save-nya. Nomor 1. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kiri kanan, setelah kiri ke kanan. Yang ke-9, kelingking sama ditepuk-tepukkan. Setelah itu kita tetap sambil rileks, pejamkan mata, nafasnya nafas syukur, selesai alhamdulillah. Itu yang ini kita praktek. Perlu praktek, Pak? Kita praktek sama-sama atau langsung kita kupas kesambungannya Healing with Love dengan nutrisinya. Tadi kan kita sampaikan ini adalah untuk pikirannya. Nah, saya minta ke Pak Sabto sambungannya Healing with Love untuk fisiknya ya, Pak. Jadi kalau misalnya mau dipraktekkan kita ada satu baru satu. Semuanya berpraktek. Iya, maksudnya yang di depan ya. Oh, yang dipraktekin. Iya. Oh gitu. Ayo Pak. Langsung praktek. Tadi katanya nggak praktek. Praktek kan? Masih ada tes. Tadi sudah Pak, coba pejamkan mata Mbak. Bismillah. Syukur dulu. Kita praktek bersama ya. Sakitnya Mbak. Rasakan sakitnya, kumpulin sakitnya. Setelah nafasnya syukur, bismillah. Langsung kita mulai ke tapping. Saat tapping, ikutin saya aja. Ikhlas, pasrahkan ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ikutin saya ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya pasrah kesembuhan saya hanya hanya padamu. Bisa di dalam hati nggak apa-apa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan
kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, ikhlaskan ya Mbak, kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Permisi Bu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Langsung kita yang sebelah kiri. Tadi kita sebelah kanan, kita langsung ke sebelah kiri. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Ya Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya. Permisi. Saya ikhlas, saya pasrahkan. Permisi ya Mbak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya. Tangan kanannya di tepok-tepokan sambil tetap saya ikhlas, saya pasrahkan kesembuhan saya hanya padamu. Sambil nafasnya diatur secara rileks 3-4 kali, tarik nafas, rileks. Selesai, tarik nafas, rileks Mbak. Tarik nafas, buang sambil berucap syukur, alhamdulillah. Ini udah selesai, tak tarik nafas lagi, buang, alhamdulillah. Tarik nafas 3 kali, tarik nafas, sadar nafas, langsung kita buang, ucap syukur, alhamdulillah. Bagaimana Mbak rasanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasanya lega sekali. Saya sudah pasrahkan penyakit yang saya punya, kesembuhannya kepada Allah. Insya Allah kedepannya akan sehat. Amin. Saya tadi lupa ya, Lega. merasakan sakitnya apa tadi? Saya ada sakit lambung, asam lambung. Berarti stres Bun. Asam lambung, stres karena terlalu cemas memikirkan cintanya Pak. Iya, cintanya jauh. Oh ini. Oke, terima kasih Mbak Atia ya. Sama-sama Bunda. Prakteknya udah selesai. Sekarang kita kan tadi sehat secara menurut WHO kan main body and soul-nya. Ini tadi kita sudah terapinya secara soul, secara pikiran, main dan soul. Nah, kita untuk mendapatkan sehat secara bodinya itu juga perlu disehatkan. Dalam hal ini saya minta pakarnya dari Karnus
Pak Sabto monggo mengulas secara konsep Karnusnya. Bahwa cinta itu penting sekali. Jadi healing with love itu mutlak ya menurut saya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju enggak? Setuju ya? Apapun kita mau berobat, apakah ke dokter, apakah ke terapis atau siapa saja, ya sebaiknya memang kita harus yakin, harus pasrah, dan tentu sebagai orang beriman, kesembuhan itu datangnya adalah dari Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Kemudian bagaimana hubungannya healing with love ini dengan konsep Karnus? Coba kita buka Bapak Ibu. Seperti apa? Dan konsep Karnus kami sangat senang sekali bahwa salah satu hal yang diterapkan dalam konsep Karnus yang biasa saya sampaikan ada 12 kunci, itu adalah stres positif. Stres positif masuk ke situ. Dan ternyata bukan hanya di situ ya. Kalau kita materi apa yang untuk penyembuhan? Misalnya tadi ada ibu tadi kan ada gangguan lambung. Ya tentunya selain dengan cinta harus makan. Tadi kan disuruh bernafas. Nafas itu adalah kebutuhan nomor 1. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada sel itu kebutuhan yang utama adalah oksigen. Coba kita lihat bagaimana pandangan konsep Karnus dalam hal ini ya, dalam hal penyembuhan penyakit degeneratif. Kenapa saya singgung penyakit degeneratif? Saat ini yang agak sulit ya disembuhkan itu penyakit degeneratif. Kalau penyakit infeksi itu sudah kita anggap sudah lama lah dan obatnya sudah jelas. Kenapa? Karena hanya cukup dengan obat selesai. Tapi kalau penyakit degeneratif itu pengobatannya itu variatif dan banyak aspek yang harus dilakukan. Ya, sekarang kita lihat dulu. Namanya sukses itu tidak harus langsung sukses Bapak Ibu. Kita pernah menangani penanganan ini ya, penyembuhan diabetes. Ini di tahun 2018 kita yakin sekali dengan teori. Dengan teori-teori yang kita sampaikan kepada peserta, yaitu adalah dengan edukasi, cek, dan tentu yang terakhir adalah apa? Himbauan kepada peserta ini untuk mematuhinya. Tapi apa yang terjadi? Gagal total Bapak Ibu. Bahkan waktu itu Pak Iwan terjun sendiri. Kenapa kok gagal? Karena rata-rata mereka itu kurang yakin, kemudian kurang patuh. Dia pikir kita ini ya, masih setengah-setengah gitu ya. Padahal kita serius ya. Ya seperti itu berawal. Waktu itu apa yang kita pakai? Ada 5 elemen ini ya. Jadi edukasi, kemudian pengobatan atau medikamentosa, kemudian diet, makan dan olahraga, dan stres. Nah, disinilah ternyata kita kurang sentuhan di sini. Kemudian cek dan kontrol. Nah, ternyata untuk sentuhan cinta itu nggak bisa kalau hanya ngomong ditinggal. Ibaratnya kita pacaran, Dek, saya cinta kamu misalnya ya. Habis itu kita tinggal pergi. Itu nggak bisa. Iya. Ya. Jadi seperti itu akhirnya kita terus dia cari kekurangan kita di mana. Makanya tahun 2018 sampai 2019 kita ini gagal dulu. Tapi bukan berarti ini adalah gagal seterusnya Bapak Ibu, dan sekarang kita bangga. Kenapa? Waktu itu ketemu masalahnya di mana? Ya seperti ini ya. Jadi rata-rata mereka kurang pemahaman, kurang yakin dan sebagainya. Dan akhirnya pada waktu disuruh mematuhi saran-saran kita, jangan ini dan lakukan itu tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya tadi sudah dengan healing with love dari awal, kita pasrah, kemudian kita tanggung jawab ya, totalitas juga muncul di situ, ini akan dilakukan semua, pasti nggak akan gagal. Dan hasilnya apa? Saat ini kita macet slide-nya. Ya, saat ini kita berhasil Bu, dan kita punya namanya robot Karnus. Di mana robot Karnus meskipun kita enggak di sampingnya, ternyata robot Karnus itu bisa
menjadi mediator bahwa kita nanti juga melakukan penyembuhan dengan cinta juga. Coba kita singgung saya lagi, apa sih kesehatan manusia? Jadi kalau secara fisik itu ditunjang oleh sistem pencernaan dan sistem sirkulasi darah. Itu secara fisik. Nah, kenyataan yang terjadi pada orang-orang yang datang ke kita, rata-rata sirkulasi darahnya ini macet, Bapak Ibu. Ini biasanya kurang patuh minum. Ya, karena dia tidak cinta ke dirinya sendiri, tidak cinta kepada ciptaan Tuhan sebagai tubuh yang sempurna. Disuruh minum aja malas. Tapi saya yakin dengan adanya rasa cinta tadi, kalau kita sudah sadar, kita pasti akan patuh ya. Akhirnya yang terjadi apa? Selain malas minum, pasti yang lainnya juga diikuti malas makan dan nggak mau mengatur makanannya dengan baik atau melakukan banyak pelanggaran. Akhirnya apa? Banyak kolesterol. Inilah yang jadi masalah orang sakit penyakit degeneratif. Lah, sekarang kita singgung masalah kebetulan yang ada di sini banyak laki-lakinya ya. Jadi laki-laki sejati itu cukup istimewa, cukup spesial di sini karena sebagai laki-laki itu ada banyak syarat, Bapak Ibu. Ya, kita sedikit agak nyebrang sedikit. Namanya cinta, kadang-kadang itu harus memiliki, harus bisa memberikan sesuatu. Laki-laki harus apa? Harus mampu bekerja, mampu membuat senyum anak dan istri, kemudian mampu menyenangkan keluarga, dan yang terakhir nih loh, yang sering banyak masalah, mampu memuaskan istri. Nah, itu penting sekali ya Pak Dedi ya. Dan ini sebenarnya syaratnya apa? Harus sehat jasmani dan rohani. Kalau tadi disampaikan bahwa dengan penyampaian pesan lewat ketukan, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada kehidupan, bukan hanya di organ mata, bukan hanya di organ mulut ya. Semuanya mempunyai kehidupan dan bisa dikomunikasikan. Dengan ketukan tadi kemungkinan secara kuantum kita bisa menyuruh semua sel tubuh kita ini untuk hidup. Jadi dari situlah akan muncul sugesti dan kita sehat. Dan di sini konsep Karnus melalui salah satu kunci yaitu ini ya, menjaga stres positif. Kita sediakan suatu produk yang sangat enak, yaitu adalah Kopi Love. Ya, ya, Kopi Love. Jadi Kopi Love ini penting sebenarnya Bapak Ibu. Tapi bukan langsung ke sana ya. Konotasinya jangan langsung negatif ya. Jadi kopi ini merupakan minuman keseharian yang dia bisa membangkitkan ini ya, rasa nyaman. Kemudian juga bisa membuat sirkulasi darah kita baik. Nah, Kopi Love ini apalagi kalau dilengkapi dengan berbagai elemen di dalamnya seperti kolagen, kemudian beberapa rempah-rempah, ternyata bisa menghubungkan antara kesembuhan, antara cinta yang mutlak tadi, dan nanti akan diwujudkan dalam wujud kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Sehat optimal. Tadi sehat optimal apa? Laki-laki harus bisa memberikan nafkah untuk anak, untuk membahagiakan anak, untuk membahagiakan istri, seperti itu. Kalau nggak sehat, ya nggak bisa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang kita bicara tentang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa itu apa? Tulang dan sendinya harus kuat. Kemudian kulit dan ototnya pun juga harus terpelihara. Dan sistem pencernaan juga harus baik ya. Termasuk yang lain, dan yang terakhir tentu Mr. P ya. Kenapa? Karena ini adalah dunia itu nggak ada warna kalau ininya nggak bisa berfungsi ya, seperti itu. Nah, kita bicara masalah lemah syahwat atau gangguan pada Mr. P, ini banyak menjadi masalah. Ternyata apa? Karena apa? Karena adanya gangguan sirkulasi darah, Bapak Ibu. Nah, merupakan momok ya. Nah, disinilah kita cari solusinya supaya apa? Supaya sehat, kemudian cinta itu bisa kita dapatkan semua. Dan di dalam Kopi Love kita bukan hanya mengarah ke sana, tetapi juga di dalam Kopi Love itu yang dilengkapi
kolagen itu bisa juga untuk penyembuhan masalah osteoartritis maupun osteoporosis. Jadi bukan hanya ini ya, baik ini lutut, kemudian jari-jari dan semuanya akan diperbaiki. Dan tentunya kalau kita ketemu orang yang mengalami penyakit degeneratif, yang mengalami sakit diabetes, ya tentunya harus ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Jadi mungkin Bapak Ibu sering ya bahwa di konsep Karnus, konsepnya itu lengkap loh. Kalau kita pernah lihat ada seorang calon pengantin membawakan seperangkat ya alat sebelum dia melamar kekasihnya, pasti dia akan menyediakan mulai dari alas kaki sampai kepala ya Bu ya, yang biasa di itu ya, kalau di Pinang itu loh. Lah sama di konsep Karnus sudah disediakan semua Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ingin menguatkan cinta di dalam tubuh kita masing-masing secara sempurna, baik mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan hingga sebagai laki-laki yang sejati, sudah disediakan semuanya. Ada produk apa? Untuk lambung ada Agi Sereal, kemudian ada lagi untuk aliran darah. Tadi kan peredaran darah penting, ada Algati. Kemudian yang untuk itu ya hiburan atau untuk suka-suka itu ada Kopi Love, ada Madu Sinta. Ya seperti ini. Saya kira kalau masalah seperti ini selalu ini ya masih ada di dalam setiap orang, itu berarti belum selesai. Gimana caranya? Kopi Love dan terutama adalah konsep Karnus. Kalau sudah tidak ada diabetesnya atau diabetesnya sudah sembuh, boleh langsung Kopi Love. Tapi kalau misalnya masih ada diabetesnya, ya selesaikan dulu. Di sini sudah banyak. Kalau tadi di slide pertama tadi penyembuhan diabetes gagal. Kenapa? Karena cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Cuman disuruh-suruh tok. Ternyata pasien-pasien yang kita suruh tanpa didampingi, mereka nggak mau melakukannya dengan ikhlas. Tadi apa aja tadi? Cinta tadi. Ikhlas, tulus, apalagi? Syukur, pasrah ya, yakin. Nah dengan didamping oleh robot Karnus itu ternyata bisa, dan inilah kunci awal saat ini konsep Karnus itu sukses Bapak Ibu. Nggak ada lagi istilah gagal. Ya nanti bisa dipelajari. Saya persingkat aja. Ada 12 kunci. Bayangkan untuk sehat syaratnya banyak. Harus tahu tentang kesehatan secara umum. Kemudian harus mengatur makanan, dan yang paling penting adalah merekonstruksi lambung. Kalau di slide kedua tadi ada 5 kunci pokok yang sudah dijalankan oleh para ahli medis, itu banyak yang gagal Bapak Ibu. Salah satunya kenapa? Meskipun dikasih gizi yang sebaik mungkin, baik untuk penyakit degeneratif maupun untuk penanganan stunting misalnya, kalau rekonstruksi lambungnya tidak dijalankan percuma. Sudah dikasih, setiap hari makan telur 5 biji, makan apa lagi, dagingnya berapa ons, kok masih kurus? Ternyata lambungnya yang bermasalah. Itu yang poin ketiga. Poin yang keempat, kontrol gula darah dan lemak darah atau kolesterol. Kita sarankan bahwa kalau kita ingin sehat seutuhnya, itu jangan hanya seperti cinta buta ya, saya yakin sehat. Jangan, kita harus kontrol. Bapak Ibu benar-benar sehat kalau gula darahnya itu di bawah 140. Kalau gula darah puasa di bawah 100 dan sebagainya. Jadi harus ada alat ukurnya. Kemudian yang kelima, olahraga teratur dan selingi dengan olahraga yang kompetitif. Ini tidak ada dijual. Makanya kalau kita sudah ikhlas, sudah pasrah, kita menyuruh pasiennya untuk olahraga, pasti akan dia lakukan. Kemudian yang keenam, jaga pola ritme tidur. Tidur itu penting sekali, karena kalau orang nggak tidur pasti badannya rusak ya, sakit, rusak. Kemudian yang terakhir, selain tidur adalah ada aktivitas seksual. Ini juga penting. Kenapa? Kalau di luar sana orang mengatakan LDL itu jahat, ternyata LDL itulah yang membuat variasi seksual kita ini menjadi lebih berwarna.
dan itu bisa kita kontrol kalau kita aktif, kalau sudah berumah tangga tentunya aktivitas seksualnya dijalankan dengan normal ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, minum, kebutuhan air harus cukup, kemudian cukup sinar matahari. Kalau ada di Indonesia kita bersyukur ya, setiap hari bisa boleh berjemur. Orang Eropa jauh-jauh datang ke sini hanya untuk berjemur. Kemudian yang lainnya harus dipikirkan juga untuk pengeluarannya. BAB-nya kalau nggak lancar sudah ada fibrosik. Kemudian hindari makanan bukan makanan manusia. Disinilah Bapak Ibu bahwa konsep Karnus itu juga memberikan cinta untuk Bapak Ibu semua dengan memberikan suatu informasi yang mungkin saat sebelum mengenal konsep Karnus kita nggak kenal. Ternyata setelah mengenal konsep Karnus, ternyata ada makanan bukan makanan manusia. Apa itu? Yang rasanya ayam tapi bahan bakunya bukan dari ayam. Rasanya durian, bahan bakunya bukan dari durian tapi dari bahan kimia. Itulah yang membuat kita celaka. Kemudian yang ke-11, manajemen stres. Jadi terima kasih Bu Yuni tadi bahwa dengan terapi cinta itu mutlak penting. Dan ini akan mengontrol semuanya ya. Tentu dan terakhir adalah dengan berdoa. Jadi seperti itu Bapak Ibu bahwa konsep Karnus dengan terapi cinta itu sangat sinergis, saling mendukung. Nah, oleh karena itu kita juga wujudkan. Apa sih wujudnya? Untuk yang tercinta, lambung adalah penting sekali. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting yaitu apa? Jagalah sirkulasi darahnya dengan minta tolong slide-nya, macet. Ya, dengan ini ya Al-Ghati. Kemudian ini buktinya. Saya pernah melakukan suatu penelitian singkat, orang-orang yang terkena gangguan aliran darah, kita kasih Al-Ghati. Waktu itu minum 2 saset kalau nggak salah. Jadi anak ini dengan gambaran darah seperti ini nggak bisa tidur di atas, dia bisa tidur itu baru di atas jam 3 pagi. Usianya masih 20 tahun tapi ada gangguan insomnia. Ternyata setelah dikasih Al-Ghati bisa tidur. Dan sampai sekarang nggak masalah ya. Artinya apa? Al-Ghati terbukti bisa memperbaiki aliran darah. Seperti itu Bapak Ibu bahwa terima kasih Bu Yuni juga Bapak-bapak yang ada di sini. Konsep Karnus dengan 12 kunci dan yang paling penting adalah cinta. Healing with love is very very important. Terima kasih. Pembahasannya cukup di sini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa diskusi di luar acara ini atau bagaimana. Dan sementara waktu kami tutup, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.